namanya jad. Abun ini punya ibu, namanya jaddatun. Oke. Kemudian ibu kita juga punya bapak pastinya, namanya jaddun di sini. Tapi dia tidak akan dapat, tidak akan menjadi ahli waris. Umun ini punya ibu dia, namanya jaddatun. Namanya ini jaddun. Baik, tetapi karena dia tidak akan dapat, dia bukan ahli waris, maka kita silang saja. Nah, ini namanya usul. Apa namanya? Usul, asal usul kita. Seseorang kita umpamanya punya bapak, bapak kita punya bapak, bapak kita punya ibu, dan terus ke atas. Tapi kita dalam sekarang ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk menyederhanakan. Kemudian kita punya ibu, ibu kita ini punya ibu. Nah, ibu kita juga punya bapak. Nah, jadi seumpama ini meninggal, maka dia bapaknya dapat, ibunya dapat. Berapa dapatnya? Tergantung apakah ini punya anak atau tidak punya anak. Nah. Kemudian ini umpama punya anak laki-laki namanya ibnun, punya anak perempuan namanya bintun. Baik. Bisa lebih tentu. Misalnya dia punya dua ibnun, bisa saja. Punya lagi bintun yang lain, bisa saja. Baik. Kemudian anak laki-lakinya ini punya anak lagi, punya ibnun, namanya ibnul ibni, namanya ibnul ibni. Punya anak perempuan, namanya bintul ibni, bintul ibni. Ini juga begitu. Nah, di sini kita silang. Apa yang tuh melihat kita silang di sini. Maksudnya keturunan dari sini tidak akan dapat warisan. Jadi cucu dari anak perempuan tidak akan dapat warisan, baik dia laki mau perempuan tidak dapat. Kemudian ini ada saudaranya, punya akhun. Di situ kalau antum perhatikan ada kotak 3 di situ. Ini punya makna. Jadi bukan dibuat sia-sia. Maksudnya ada akhun syaqiq, saudara kandung. Ada akhun li abin, sama bapak, satu bapaknya, tapi beda ibu. Dan ada akhun li ummin, sama ibu, beda bapak. Baik. Jadi anak buat seperti itu ada faedahnya itu. Antum melihat, perhatikan. Ada 3. Begitu juga dia punya ukhtun nanti. Ukhtun. Ini garisnya bukan dari sini, tapi garisnya dari sini. Ini juga ada 3. Ada tulis di sini saja. Maksudnya ada ukhtun syaqiqah, ada ukhtun li abin, ada ukhtun li ummin. Masing-masing punya hukum tersendiri. Kemudian dia punya paman. Nah, garisnya dari sini. Amun. Amun juga ini ada 2 dia kotak. Kenapa 2? Karena amun syaqiqun dan amun li abin. Tidak ada amun li ummin. Baik. Kemudian di sini amun ini punya anak nanti. Ada ibnu am, ibnul ammi. Ada 2 kotaknya. Karena ada ibnul am syaqiq, ada ibnul ammi li abin. Mengapa gini kita harus pahami yang ini? Ini untuk memahami
bab yang paling penting adalah babul hajbu, bab penghalang, siapa yang terhalang dan dapat dari Babul warisan. hajibi. Kemudian di sini ada tulis, di situ ada al-mu'tiq. Al-mu'tiq artinya orang yang memerdekakan. Ini dulu budak milik ini, kemudian dimerdekakan. Setelah dia merdeka baru dia punya harta. Selama jadi budak mungkin punya harta. Harta pun malul abdi li maulahu. Nah, setelah dimerdekakan baru dia punya istri, baru dia berusaha muamalah, banyak punya duit, punya banyak anak-anak dan sebagainya. Nah, ini akan dapat nanti warisan bila orang ini tidak punya anak, tidak punya warisan, tidak punya ahli waris. Maka inilah jadi ahli warisnya. Begitupun ada di sini ada tulis mu'tiqah. Mu'tiqah. Tuannya dulu perempuan tuannya. Ini budak milik ini dulu namanya. Kemudian dimerdekakan. Kalau ini punya harta tapi nanti tidak punya ahli waris, maka inilah jadi ahli warisnya. Baik. Ini perlu dipahami, sangat perlu dipahami. Dalam artian begini, kalau umpama ini dihapus, kemudian diminta antum menuliskan, gambarkan, bisa. Nah, dan mudah insya Allah. Seseorang pasti punya bapak, pasti punya ibu. Bapaknya ini pasti punya bapak, punya ibu. Ibunya ini pasti punya bapak, punya ibu. Tapi bapaknya ini tidak menjadi ahli waris. Dan seseorang ini punya istri, kemudian punya anak, ada laki, ada perempuan. Bisa banyak, bisa satu. Tapi kita ambil contoh dari sini, satunya ini punya cucu nanti laki, cucu perempuan. Ini bisa terus ke bawah. Tapi kita ringkas sampai di sini saja dulu. Syajaratun nasab ini. Baik. Kemudian di situ ada berwarna. Yang berwarna itu begini. Baik. Termasuk ini ya, seandainya ada. Apa faedahnya warna itu? Ini 5 asnaf ini tidak pernah terhalang dalam keadaan apapun, akan selalu mendapatkan warisan. Yang 5 orang ini, misalnya ini meninggal, berarti berapa orang dapat warisan? Istrinya, bapaknya, ibunya, anak laki, anak perempuan. Ini yang meninggal, berarti yang dapat warisan suaminya, bapaknya ini. Di sini nanti gambarnya. Ibu bapaknya, ibunya, ingat bapaknya ini, sih. Tapi gambarnya di sini. Saya kita paham ya? Kemudian anaknya dia laki perempuan. Nah, itu faedahnya ini diwarnakan. Baik, kita sebut yang atas ini namanya usul, asal usul kita, usul. Yang di bawah ini namanya furu. Apa namanya? Furu cabang. Kemudian di samping ini namanya hawashi. Ini namanya hawashi. Hasyiah. Kitab itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Jamaknya hasyiah itu hawashi. Nah, jadi ini namanya hawashi yang samping. Ulang, atas namanya furu sampai atas sana. Ke bawah namanya usul. Yang samping namanya hawashi. Kemudian kaidah pertama perlu ditulis. Paling penting ditulis itu dalam pemahaman kita, dalam hati kita, dalam otak kita. Bahwa usul ini tidak bisa menghalangi furu. Furu tidak bisa menghalangi usul. Itu kaidah pertama. Usul tidak bisa menghalangi furu. Furu tidak bisa menghalangi usul. Tidak campur tangan satu sama lain. Sedangkan furu dan usul menghalangi hawashi. Laki-laki dari usul, laki-laki dari usul, laki-laki dari furu menghalangi hawashi. Ingat laki-lakinya. Laki-laki dari usul, laki-laki dari furu menghalangi hawashi. Laki-laki ya. Laki-laki. Ini secara umum, nanti ada pengertian penjelasan. Misalnya kakek apakah
menghalangi tidak. Tapi kita sebut secara umum, kaidah umum. Laki-laki dari usul menghalangi hawashi. Laki-laki dari furu' menghalangi hawashi. Kaidah pertama apa tadi? Usul tidak Usul bisa tidak bisa menghalangi furu'. Furu' tidak tidak bisa menghalangi usul. Kaidah berikutnya, laki-laki dari usul dan laki-laki dari furu' Bisa menghalangi hawashi. Kemudian kaidah berikutnya, laki-laki yang paling dekat dari mayit akan menghalangi laki-laki yang di atasnya. Laki-laki yang paling dekat ke mayit menghalangi yang di bawahnya. Begitu. Akan menghalangi yang lebih jauh. Ya, tapi dari daerah usulnya, daerah furu'nya. Baik, ya. Kemudian saudara syakik, saudara kandung menghalangi saudara diabin. Saudara kandung menghalangi. Saudara kandung menghalangi saudara dan saudari sebapak, tidak seibu. Tidak seibu. Saudara kandung menghalangi saudara sebapak atau saudari. Tapi tidak menghalangi saudara atau saudari seibu, tidak. Kalau sudah ini dipahami, sekarang kita ke praktek. Dan di sini kita harus berinteraksi, maksudnya banyak tanya. Pertanyaan mungkin kemudian tentang kan amun ya. Bagaimana nasibnya kholun, mohon jelaskan. Karena tidak ada di sini, maka khol atau ammah. Khol itu dari sini kan? Khol di sini. Khola tidak dapat. Ya, di sini pun ammah bibi tidak dapat. Bintul ab tidak dapat. Bintul akhi tidak dapat. Oh, ini ada yang tinggal di sini. Di sini ada ibnul akh di sini. Ada di situ kan juga Pak? Ya. Ibnul akh. Ibnul akh ini pun dua. Ibnul akh syaqiq dan ibnul akh li'abin. Di sini tidak ada, karena ini tidak akan dapat keturunan dari saudari perempuan, tidak ada. Sebagaimana keturunan dari hawashi ya, ini hawashi. Keturunan dari bintun tidak dapat apa-apa. Apalagi di hawashi tidak dapat. Berarti keponakan ibnul akh jadinya. Ponakan dapat ya. Dapat, tetapi ingat terhalang nanti kan, ada bab pahalanya. Ya. Yang merah-merah ini semuanya tidak terhalang, yang lain terhalang. Jadi kalau ada ini maka terhalang yang lain, terhalang yang ini. Nah sekarang kita mulai latihan dari tentu yang paling sederhana dulu. Antum bilang tadi kan di pertemuan sesi pertama perwalian dan perwarisan itu beda. Perwalian fokus bagian atas usul. Yang paling kuat tadi atas. Perwarisan paling kuat di bawah. Sekarang setelah mumpung karena antum sudah gambar ini Ustadz, berikan kami lagi biar agak sedikit untuk menambahkan ilmu walaupun ada kaitan, tapi ada kaitan dengan ini. Mohon mana wali-wali kami untuk para wanita biar sekalian dah, karena sudah dijelaskan kan perwalian. Wali untuk wali nikah Ustadz, sekalian sudah antum apakah sama dengan pernya yang ahli waris ini? Mohon ditunjukin Ustadz. Wali nikah. Ya paham. Cuma ini melenceng nanti maksud yang sekalian biar ada catatan sedikit aja lah mungkin karena
apa istilahnya, biar nanti hanya sekedar aja, apakah ini semua yang antum gambar ini termasuk yang cowok ini, kita bilang cowok saja, Ya. apakah termasuk menjadi walinya putri-putri kita? Anak paham. Anggap ini perempuan di sini kan, mau menikah sekarang. Siapa walinya? Bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, Kakeknya. kakeknya. Kalau tidak ada, sudah meninggal itu. Terus ya. Berarti anaknya. Ya. Nah, Anaknya kan kalau bapaknya dia dulu. ada. Nah, Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada, kalau sudah tidak ada itu anaknya kalau janda. mana dulu? Pamannya atau saudaranya dulu? Hah? Saudaranya. Karena itu lebih dekat kan di sini. Saudaranya. Itu. Saudara sekandung, baru saudara sebapak. Sebapak. Kalau tidak ada itu baru ke paman, naik ke paman. Paman sekandung, paman Sebapak. bapak. Itu aja. ya. Nah. Sekarang kalau perwarisan ini yang paling kuat itu anak laki-laki. Nah. Kemudian anak jadi anak laki-laki ini dan seterusnya. Kemudian bapaknya. Nah, tapi ini tidak saling menghalangi. Kalau tadi itu perwalian itu dia menghalangi, selama ini ada tidak bisa turun. Kalau ini dia kaidahnya yang atas, yang usul tidak terhalangi oleh yang furu. Nah, Ustaz. Berarti anak saudara bisa menikahkan si cewek berarti ibnul akhi. Bisa, tetapi dengan syarat-syarat yang Iya, dengan syarat tidak ada gitu. Ya. Hanya dia bisa berarti. Nah, Ustaz. Bisa kan? Bisa. Dengan syarat-syarat yang panjang tentunya. Ibnul Am berarti sepupu jadinya bisa. Bisa. Bisa menikahkan. Bisa jadi wali, Oh, nah. tetapi Itu dengan Ustaz. syarat-syarat Kalau sudah tidak ada ada. gitu Mas. Nah, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Muwasil. Kalau ini sudah, kita hapus ini. Nah, Ustaz. Dan juga sudah ada tulisannya. Nah. Tapi tetap sebagaimana kita sampaikan tadi, tidak mungkin seseorang sekali belajar langsung bisa diserap 100%. Makanya perlu catatan. Sekarang kita Saya padalah aglik Pak. Minta tolong. Jadi kalau kita belajar sama Ustaz Saiful, jadi larinya kemana-mana. Kadang ke Europe, kadang ke Sorob, kadang ke tafsir, kadang ke macam-macam. Biar mimbabi ziyadah. Arab mumpung ada beliau. Tapi itu bagus, artinya banyak fan yang dia harus dipahami. Baik, sekarang contoh yang ada di sini. Nah. Maka rajulun, seseorang meninggal an zaujatin, yang dia tinggalkan itu ada istrinya, wa jami usrati, dan semua keluarganya masih ada utuh semua tadi itu. Apakah semua dapat? Tidak. Berapa saja yang dapat? 5 tadi. Pertama kita tulis abun, ada umun, ada zaujatun, kemudian ada ibnunnya, kemudian ada bintunnya. Kemudian kita garis ini, kita buat begini. Baik. Kemudian kita tentukan yang lain, keluarga yang lain dapat tidak. Kenapa? Terhalang oleh anak laki-laki dan juga terhalang oleh bapak. Maksudnya salah satu saja ada, maka ibnun saja ada, maka yang lain terhalang semua. Baik. Setelah kita gambar begini, maka alhiqul faraidah bi ahliha. Berikan dulu ahlul furud ini hak-haknya. Bapak dapat berapa? 1/6. Apa dalilnya? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. In kana lahu walad. Jadi harus kita langsung cari dalil ini. Untuk lil abkam as-sudus. Mad dalil? Qauluhu ta'ala wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Bapak dapat 1/6. Ada sebagian ulama nulisnya 1/6 di sini. Ada sebagian tulis di sini.
Terserah mana-mana saja maunya. Anda Tergantung suka di sini. rafiah sama saniyah berarti. Ah. Tergantung rafiah sama saniyah. Nah. Baik. Enggak tergantung kita mana. Ah. Umun kan sudus. Enam juga. Ah. Sudus. Mad dalil Wali abawaini. wali Likulli wahidin minhuma wahidin minhuma In kana lahu walad. in kana lahu walad. Berarti tetap pernah sama. Zaujah kan walahun Walahunna sumunu mimma taraktum in kana lakum walad. lakum walad. Jadi 1/8. Ini kalau kita belajar dengan cara menghafal 3 ayat ini. Tapi kalau kita belajar dengan rohbiah atau dengan lain, nanti mad dalil qaulul muallif Nah. Betul Ustaz. ya kan? Santum. Tapi kalau ini langsung mad dalil langsung walahun nasumunu mimma taraktum in kana lakum walad. 1/8. Ibnu wa bintun kam Asobah. asobah. Maka ditulis, ada yang nulisnya ain asobah, ada yang menulis dengan ba. Ba itu maksudnya abaki, ba sisa. Terserah. Kita tulis, tulis ain dulu. Nah, kita garis begini. Oke, ain. Nah sekarang di mana asal masalahnya? Di mana KPK-nya? Berapa maksudnya? 1/6, 1/8. Masuk ada Kita lihat ini, ada 6, ada 1/6, ada 6 ya, disebut 6, ada 8. Di mana bertemu 6 dan 8? Di mana Tawafuk. bertemu 6 dan 8? tawafuk. Boleh dengan cara, apa namanya? Kita kejar dengan istilah. Apa ini? Tawafuk. Karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Ini bagi 2, 3. Nah, untuk dapat KPK-nya 3 kali 8, 24. Oke. Nah, kita tulis di sini 24. Kalau orang Indonesia, sepernya itu ditulis di bawah. Misalnya tulis di sini 2/24 itu di sini. Tapi ini kebiasaan para ulama faraid, tulisnya di atas. Kita ikuti takofah, budaya, kebiasaan ahlul fan. Itu di atas. Kemudian 24 ini dibagi 6. Dibagi 6. Ini kan 24 bagi 6. Berapa? 4. Nah, ini namanya nasib. Kan nasibul ab as-sudus. Kam nasibul as-sudus. Kam nasibul zaujah as-sumun. Sedangkan ini nama sahmun. Kam sahmul ab arba'ah. Minal arba'ah wa ishrin. Nah. Fahim tuh. Fahim nah. Kam sahmun lil ab lil arba'ah. Min arba'ah wa ishrin. Seperti itu. Nasib. Dari mana dapat 4 ini? 24 dibagi 6. Ya. 24 bagi 6 coba. 24 bagi 6, 4. bagi 6. 4. Ya kan? 4. Bisa kita pahami ini 24 bagi 6? Bisa. 2 bagi 6 tidak bisa, langsung ambil 24. 20 dulu. KPK. Insyaallah saya. Baik. Kemudian kam sahmun li zaujah? Salasah. Dari mana dapat salasah? 24 dibagi 8. Musiki la yujad. Izan Hanya jangan 6 Ustaz. Khalas. Baik. Ada komandan. Sekarang kita cari berapa sisanya. Kam al-baqi. Kam al-baqi. Al-baqi 24 dikurangi 4 20. 20 kurangi 4 lagi 16. 16 kurangi 3 13. 13 sisanya. Nah. Fahim tuh. Nah, 13 ini akan dibagi oleh ibnun dan bintun. Lidzakari mislu hadil unsayain. Kita garis ini dulu. Sudah seperti itu aja Ustaz. Sampai sini. Ya kan? Nah, ulang lagi.
Ikhwan. Pertama, kita tulis siapa saja yang ahli warisnya. Abun, umun, zaujatun, ibnun, bintun. Yang 5 merah tadi itu harus ditulis. Sisanya tidak mahjub. Hum mahjubun. Terhalang. Bi ibnin. Ya, karena dia yang paling kuat. Nah, di sini juga ada abin. Mahjubun bi ibnin wa abin. Baik. Setelah itu baru kita cari abun kam nasibuhu. Abun kam nasibuhu as-sudus. Mad dalil? Walikulli wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Ada waladnya. Umun kam laha nasib sudus. As-sudus. Mad dalil? Nafsud dalil. Nafsud dalil. Zawjah kam laha as-tumun. Mad dalil? Dalil. Walakum walahunna thumun mimma taraktum in kana lakum walad. Bagi mereka istri 1/8 jika kalian punya anak. Jika kalian punya anak. Baik. Wadih? Wadih. Baik. Ibnun wa bintun yakunani asabah. Mereka berdua menjadi asabah. Mad dalil? Kam lil asabah al-baqi. Mad dalil? Ad-dalil qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikul faraidu bi ahliha. Ya liha. Fama baqiya Oh, na'am. fali aula rajulin dzakarin. Itu dalilnya. Hawa dalil. Oh, Masya Allah. Makanya itu di pengantar 3 ayat dan 1 hadis. Na'am. Harus hafal. La budda min hifdhi al-ayat as-salas wa al-hadis al-wahid. Wajib. Nah, selanjutnya ini akan dibagi 13 ini dibagi oleh 1 laki-laki, anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ini contohnya sederhana dulu satu-satu. Ini 1 orang, ini juga 1 orang. Tetapi nilai ibnun ini lidzakari mithlu hadzil untayain. Lidzakari mithlu hadzil untayain. Ini kita kasih nilai 2. Lidzakari walis binti wahid. Suma al-majmu' salasa. Nah, ini namanya adadur ru'us. Apa Ustaz? Adadur ru'us. Adadur ru'us. Oh, jumlah kepala. Jumlah kepala. Ini mustalahat. Kalau dah hafal juga enggak apa-apa. Intinya ibnun ini kita kasih nilai 2, bintun ini kasih nilai 1. Kalau ditambah jadi 3. Nah, baru di sini 13 ini bagi 3. Itu awalnya. Bisa tapi pecah. Inkisar namanya, inkisar. Pecahan jadinya. Dan orang Arab tidak suka dengan al-inkisar. Tidak suka dengan yang pecah. Maka harus ditashih supaya tidak inkisar. Dan maksud ditashih di sana maksudnya takbirul adad. Memperbanyak bilangan. Jumlah. Takbirul adad. Lagi di sini dibutuhkan KPK 13 dan 3 ini KPK-nya di mana? KPK-nya itu angka berapa? 13 dan 3. Nah, 13 dan 3. Di mana dia ketemu? Angka 3 dan angka 13 ini. Nah, 26? Lah. Misalnya ini 26. masuk ke Kan ini 13 masuk tambah ke tabayunnya. 13 tambah 13 26. Tambah 13 lagi 39. Kalau 3 ke 26 enggak ketemu. Tapi kalau di 39 ketemu dia. Ini namanya apa? tabayun. Tamasul pasti sama? Bukan. Tadakhul saling masuki? Tidak. Tabayun. Kemudian ada tawafuk? Tidak juga. Karena ini tidak bisa dibagi 2. Ini namanya tabayun, berbeda. Mustalahat saja ini. Kalau dia tabayun maka dikalikan. Yudrabu ba'duha ila ba'd. Dikalikan sebagiannya ke yang lain. 3 kali 13 ya? Seperti itu. Tapi sampai di sini maka caranya karena ini akan dikalikan 3, maka ikut semua dikalikan 3 ke atas. 39. Semua dikalikan 3. Jadi maksudnya tasih itu takbirul adad. Diperbesar jumlahnya angkanya.
Kalau budaya thaqafah orang Indonesia masalah matematika itu dicari paling sederhana, misalnya 2/6 bisa disederhanakan, bisa 1/3. Kalau orang Indonesia 2/6 ini harus disederhanakan, jadi 1/3, ini bagi 2, ini bagi 2, 1/3. Tapi kalau orang Arab dia tidak begitu, kaidahnya sampai tidak ada inkisar, tidak ada pecahan, walaupun jadi besar. Biar adil, gitu. Bukan adil, tetap sama hasilnya nanti, tapi supaya tidak ada pecahan. Kan ini nanti akan dapat koma-koma ini kalau pecah. Nah dia tidak mau ada koma-koma itu. Ya, jadi ada durus ini dikalikan ke semua ini. Ya bahasanya dikalikan yang ke ini namanya roksul masalah. Roksul masalah ini dikalikan ada durus. 24 kali 3 berapa? 4 kali 3 2. Simpan 2. Disimpan simpan 1 kan? 3 kali 2 6. Tambah 1 7, 72. Ini namanya tashihul masalah namanya. Ini roksul masalah, ini tashihul masalah. Tashihul masalah. Baru dengan cara 72 ini dibagi 6 atau 3 kali 4 boleh mana-mana. 3 kali 4 paling mudah, 4 kali 3 12. Ini juga sama 12. 3 kali 3 9. Baik. Kemudian setelah itu perhatikan. Maka langsung di sini Ibnun akan dapat 13 kali 2. 13 kali 2, 26. Sedangkan Bintun akan dapat 13 kali 1. 13. Kalau sudah begini selesai dia. Tapi kita buktikan. Kita buktikan dulu. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau sama hasilnya dengan di atas, berarti sahih. Contoh 12 tambah 12. Kita tulis isinya. 12 tambah 12 tambah 9 tambah 26 tambah 13. Kalau hasilnya 72 berarti sahih. 2 tambah 2 4. 4 tambah 9 13 ditambah 6 19 ditambah ini 22. Simpan 2. 2 tambah 2 4 tambah ini 72. Sama persis? Sama sahih berarti. Selesai, intah lama. Sekarang uangnya 1 juta, dia tinggal. Sekarang sampai sini dulu. Ya, anak juga nggak paham itu tadi, biarin. Misalkan kalau langsung dibagi tanahnya ini seorang punya ada tanah, ada rumah, ada uang tabungan. Apakah yang akan dibagi ini sawah saja atau rumah juga atau semuanya? Semuanya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun walinisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla au kasur. Qalla au kasur tetap dibagi. Baik. Misalkan seorang punya tanah, punya sawah, punya semua tadi, maka dihitung, diperkirakan total jumlahnya berapa. Misalnya 72 miliar umpamanya, ya kan? Maka nanti baru dibagi-bagi. Abun akan dapat, sebenarnya ini perhatikan, sama saja artinya ini 1/6, sama artinya dengan 4/24. Sama artinya juga dengan 12 dibagi 72, persis sama. Cuma kaidah atau budaya orang Arab itu tidak mau ada inkisar, sehingga walaupun harus besar penyebutnya. Oh, semakin besar penyebutnya itu semakin bagus, gitu maksudnya. Bukan semakin bagus, semakin mudah. tapi kapan dia ada pecahan, sampai di situ berhenti. Kalau orang Indonesia cari yang terkecil, pecahan terkecil, 1/6 udah selesai sudah.
Nah, sekarang buktikan yang punya HP kalkulator. Apakah sama 1/6 dengan 4/24 dan 72 dibagi 12? Apakah sama? Coba 1 bagi 6 berapa? sama dengan 0,1666. 0,16 0,16 gitu. ya. Terus Kemudian 4 bagi 2, 4 4 bagi 2, 4 sama dengan 0 sama. sama. Nah, Oke. sekarang 72 dia bagi dengan 12 sama dengan 12 bagi 72. Oh, ini terbalik memang. Sama. Sama. 12 0,600 gitu, sama. sama kan? 6. Sama persis. Nah, jadi kalau orang Indonesia pakai 1/6 saja, 72 bagi 6 itu sudah untuk akun. Atau kalau pakai yang ini, coba Ustaz, 72 miliar dibagi dibagi 12. Ini caranya begini, 72 miliar dikali apa tadi? 12. Ini ya 12 yang ini. 12 ini dibagi 72. Tadi di mukadimah caranya kalau dia perkalian ini naik ke atas. Ya kan? Nah. Kalau bagi Kalau naik ke bagi bawah. dia turun ke bawah. Baik, coba sekarang Ustaz buktikan ini. 72 Kalau kita dikali dulu 12. komandan, kita lihat ini saja. Oh, ini sama dengan ini. Coret, Sama. sudah. Berarti sisa 12. 864 juta yang mau. Enggak. Tapi bagi Ulang dulu. 72 bis dikit. 12 M. Juta saya. Juta paketnya. Juta. Juta. 12 juta mau. 12 juta kan? Kalau kita dulu lihat ini 72, ini 72, coret, selesai. Berarti sisa 12 saja. Nggak perlu pakai Sekarang kalkulator. Ustaz, jangan yang angka sama dah. Kalau mudahnya tinggal ngapain hitung sudah. Sekarang kasih misalnya 100.000 lah uangnya aja tinggalin coba. Ya. Nah biar kalau ini yang nggak ngapain dihitung tinggal ini segitu 12 juta, 9 juta segini. Nah, Tapi sekarang- sebelum itu lebih baik kita ke contoh berikutnya supaya tidak iltibas, tidak, tidak rancu nanti. Kita kalau sudah ini selesai, ini selesai. mata meratun. di asolan itu tadi Mhm. kan di dulu itu dibagi berapa itu dikali 13 dikali 3 gimana kan? Mhm. Nah, di dua itu 13 kali 1 kenapa dikali 1 ya? Kenapa dikali 1? Karena nilai input itu 1. Kan lil zakari mithlu Sini, hazil unsayain. Tadi pakai. Atau kata lain, laki-laki itu bernilai 2, perempuan itu bernilai 1. Ya Ustaz? Nanti ada contoh lain yang jumlah anaknya kenyataan sekarang. Sekarang kenyataan, Ustaz Sarhan, Kamu Sarhan, berapa anak lakinya, berapa anak perempuannya. Tapi ini, pahami dulu yang ini, dan kita hapus ini. Maksudnya, tidak usah hapus, maksudnya ini kita hapus. Sebelum dihapus kita Nah, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? apa namanya yang di bawah pintunya jadi tadi ada Ada durus. Ruus, jam'u ra'sun. Yang 24 tadi apa tadi? Apa? Aslul masalah. Aslul masalah. Yang 72 Tashihul masalah. tahqiqul masalah. Tashih. Asih. Sahah. Nah. Sahaha yusahihu. Sahaha yusahihu. Tashihan. Nah. Sarhan. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Masalatul akhirah. Akhirahnya yang ke lainnya. Nafsul masalah. Masih masalah yang sama. Cuman sekarang kenyataan kita pakai contoh kenyataan yang sekarang ini. Misalkan Ustaz Sarhan, kam ibnan laka. Berapa anak laki-laki antum, Ustaz? Anak laki-laki. Ah. Tapi sudah semuanya. Karena kita mau langsung ke kenyataan sekarang. Misalnya meninggal kita gitu kan. Ustaz Sarhan, masih Bapak Antum? Sudah meninggal. Ya, Ibu sudah meninggal. Nenek, kakek dari dua arah? Tidak ada. Oke. Berarti usulnya habis.
Mones. Buruk sekarang. Ada anak laki-laki? Satu. Istri? Dan bani. Baik. Didengarnya, Ustaz? Zaujah. Berarti abun tadi abun sama umun enggak ada. Langsung tulis zaujah. Kemudian ibnun kam? Satu. Ibnun wahid. Kemudian bintun kam? Banat. Salah sebanat. Baik. Kita beginikan. Baik. Mata Syekh Al-Kabir Inna Syarhan. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh misal, Nah, mata fulan. an zaujatin wahidatin wa ibnin wahid wa salasi banatin. Kam li zaujatihi As-sumun. sumun. Mad dalil? Walahunna mithlu walahunna ma walahunna Walahunna sumunu mimma taraktum in kana lakum walad min ba'di wasiyatin. Kemudian anak nih, ini kenyataan. Baik. Sudah selesai. Hanya satu. Berarti ini ahlul fardnya cuma satu. Alhiku al-faraidu bi ahliha. Ya, ya. Fama baqiya fali aulad zakarin rajulin zakarin. Berarti ini sekarang jadi asobah. Sudah nampak. Nah, karena ada satu angka di sini, gampang. otomatis aslul masalahnya dari nafsul Nafsul masalah, nafsul nafsul adat. Dari 8. Dari 8 ini. Ya, dari 1/8 ini taruh di sini aslul masalahnya 8. Berapa untuk istrinya dari 8 ini? 8 bagi 8 1. Sisanya berarti itu 7. Nah, 7 ini akan dibagi oleh 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 5. Kita kasih nilai anak laki-laki ini 2. Ini nilainya 1. 2 tetapi 1 orang. 2. 1 tapi 3 banyaknya. Menjadi 5. 3 dulu. Ya, semuanya. Maksudnya. Kasih ini 3. Baik. 2 kali 1. Berarti berapa ada terusnya? 2 ditambah 3. Ada jurus 5. Khamsah. 5. La. Ya kan? Sampai sini paham dulu? Boleh bertanya? Nanti kelihatan afwan. Pertama kita tulis siapa-siapa saja ahli warisnya. Ada zaujah, ada ibnun, ada banat. Ada banat. Berapa banatnya? 3. Salasul banatin. Ada saudaranya? Antum saudara ada? Saudari ada? Pertanyaan apakah dapat? Nggak ada. La. Mahjubun Bil ibn. bi ibnin. Oh, ibn intinya masalah. Baik. Jelas Ustaz? Nah, kemudian al-hikul faraidu bi ahliha. Itu dulu dalilnya. Berikan dulu ashabul furud haknya. Zaujah bi ahlul furud. Dikasihlah 1/8. Yang lain ahlul furud enggak ada. Yang lain ini adalah asobah. Asobah itu dapat sisa. Asobah itu dapat sisa. Makanya kalian ditulis ba al-baqi. Ain asobah. Ba al-baqi. Baik. Berapa asal masalahnya di sini? Kalau dia cuma 1 mudah, langsung saja 1/8 asal masalahnya 8. Kemudian berapa dapat sahmun? Kam sahmun zaujah? Kam sahmun li zaujah? Wahid, karena 8 dibagi 8. 8 dibagi 8. Nanti anak buat gaya bahasa Indonesia, gaya Indonesia. Karena kita orang Indonesia belajar matematika itu ada gayanya sendiri. Insya Allah kita akan setelah ini kita buat seperti itu. Nah, tapi ini gaya orang, terutama ahlul fan ini. Ulama ini begini caranya Ustaz. Baik, 8. Sahmunnya berapa? Wahid.
Nah, karena 8 dibagi 8. Sisanya berarti 7. Nah, 7 ini akan dibagi oleh anak laki dan anak perempuan. 1 anak laki dan 3 anak perempuan. Gang kaidah lidzakari mithlu hadzal unsayayn. Untuk memudahkannya, maka Ibnu ini kasih nilai 2. Bintu ini kasih nilai 1. Oh, berapapun anaknya tetap 1. Kasih nilai dulu. Nilai dulu. Nah. Ya. Setelah itu Ada jurus. anak tulis di sini sudah caranya. Dari mana dapat 7 tadi? Dari mana dapat 7? 8 dikurangi 1. 8 dikurangi 1. Baik. Ini anak tulis di sini. 2 kali 1. 2. 1 kali 3. 3. Ada jurusnya 5. Bisa terlihat saya? Nah, setelah di sini lihat ini 7 dibagi 5. 7 dibagi 5. Bisa, tapi inkisar, pecah. Oh, naam. Supaya tidak pecah, cari KPK-nya di mana? Berapa? 7 dan 5. 7 dan 5. 35. 35. Nah. Itulah jadi tashihul masalahnya 35 itu. 35 itu jadi tashihul masalahnya. Oh, naam. Tashihul masalah. Afwan. Bukan. Afwan. Salah. 7 ini akan dibagi di berapa tadi? 5. 5. Baik. Hasil masalahnya adalah 5 kali 8. Afwan. 5 kali 8. Oh, Berapa? kita ambil semua aja. 40. Kemudian 40 ini untuk zaujah berapa jadinya? 40 bagi 8 atau 5 kali 1 dapat sama. 40 bagi 8 5 atau 5 ini kali 1. Oh, itu dua cara Ustaz. 2 cara. Di sini 5. Baik. Nah, di sini akan ada 35 totalnya. Totalnya nanti akan 35 di sini. Tetapi akan dibagi. Caranya 7 untuk anak laki-laki ini 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? 14. Nah, untuk anak perempuan masing-masing 7 kali 1. Masing-masing 7. Tetapi ingat banyaknya anak perempuan ini kan berapa? 3. 21. Ini kan dikali 3 nanti. Kalau ini berapa? Sendiri dia kali 1. Tambahan saja ini yang merah ini. Untuk memudahkan. Nah, nanti hasilnya 7 kali 3 21 tambah 14 35. Persis pas. Oh, anunya penjabarannya saja. Penjabaran. Memang harus diulang-ulang ini. Naam Ustaz. Oh iya. Ya. Oh, ya. Ustaz Mubarak boleh bertanya? Belum ya? Coba sekarang ikuti anak kata-kata anak akan kasih mantra antum. Ikuti semuanya. Saya pasti bisa insya Allah. Saya pasti bisa insyaallah. Matematika itu mudah. Matematika itu mudah. Anak TK saja bisa. Anak TK saja bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Insya Allah. Insyaallah. Ini matematika 1/20-nya. Ini ilmu matematika 1/20-nya. Kecil. Kecil. Saya pasti bisa insya Allah. Saya pasti bisa insyaallah. Itu mantranya. Oh, mantra itu, oh, Masya Allah itu. Saya pasti bisa. Alurnya nih. Alurnya. Baik, hapus dulu. Alurnya lagi. Sama istilah terhalang itu. Oh ya, Afwan, nanti anak akan berdiri di sini. Ada jelas sama yang bisa tulis kita. Nah, kenyataan saja di sini. Kita ambil kenyataan saja. Iya, betul. Nah. Sampai di sini tadi paham satu sampai di sini.
setelah 7 ya. Nah, sekarang untuk bagi yang tadi Ini namanya aslul masalah. Ini namanya adadur ru'us. Ini penting untuk mengetahui adadur ru'us datang dari mana. datang dari Anak laki-laki nilainya 2. Kalikan berapa banyak? 2 atau 1. Nanti kita contoh lain caranya. Yang punya anak lebih laki-laki lebih dari kemana berapa anak laki-laki? 1. Ustaz sudah memegang? Berapa anak laki-laki? 2. Anak perempuan ada? ada Ah, Ustaz juga 2 laki-laki. Saya 2 cewek, 2 cowok. Sudah ya? Oh, antum Ustaz Saiful. dalam carinya Kita hapus ini atau kita pakai contoh Ustaz Saiful? dulu mencari Cara mencari adadur ru'us. Nilai anak laki-laki 2. Nggak sampai boleh Ustaz. Antum pasti bisa. Sekali dengar bisa. Nilai anak laki-laki 2. Jumlah anak laki-laki 1. Kalikan. 2 kali 1, 2 tetap. Nilai anak perempuan 1. Jumlah anak perempuan 3. Kalikan 1 kali 3. 3. Ini hasilnya. Kemudian ditambahkan. Al-majmu' kam. Isnin wa salasa. Al-majmu' khamsah. Khamsah. Ada durus khamsah. Nah, ada durus ini dilihat dengan 7 al-baqi ini. Kalau dia tidak sama, maka perlu ditashih. Kalau dia tidak sama, perlu ditashih. Kalau tidak sama maksudnya? Ya ini kan beda. Ini 7, ini 5. Oh, naam. Kalau sama aman. Masa sih? Oh, misalnya nanti 2 anak cowoknya. Misalnya nih, 2 anak cowok kan berarti 4 ini kan? Berarti sama 3 berarti 7. Nah, contoh misalnya nih, 2 anak cowok, 3 anak cewek. Sudah sama. Persis sama berarti kan? Jadi tidak perlu tasih. Perlu kasih. Langsung jos. Oh, sih masalah. Paham. sudah berbeda berbatasnya. Atau gini, anak misalnya ini anak lakinya 2. Oke? Oke. Oke. Kasih Maka akan punya nilai di sini 2 kali 2 4. 4. 1 kali 3 Telu. 3. 4 tambah 3 7. Pasti sama? Sama. Berarti selesai sampai sini. Tetapi maksudnya ini akan dapat anak laki-laki ini akan anak laki-laki satu anak laki-laki akan dapat 2, satu yang lagi akan dapat 2 kan, terus anak perempuan 1 akan dapat 1, satu lagi dapat 1, satu lagi dapat 1. Pembagian 7 itu. 7 kan persis sama berarti. Makanya selesai kalau memang sama selesai sampai di sini. Oh, kalau tidak sama, Kalau tidak sama maka perlu ada tashih. tashihul masalah. Paham? Sekarang contoh saya tadi itu. Sudah sama. Nah, sekarang ada Ustaz Saiful. Kam laka zaujatan? Wahidah Wahidah. al-an wahidah. Nahnu fi nafsil mustawa. Nah, nafsu. Istiqomah Ustaz. Ikatan suami takut istri di rumah. Oh. Baik. Zaujah 1. Kemudian kam ibnan? Isnan. Kam bintan? Isnan. Isnan. Si isnatan. Baik, bin. Terus begini saja bintun. Kemudian Abun wahid. abun hayun? Masih hidup maksud anak. Abun. Abun umun masih. Umun. Baik. Berarti lengkap. Sudah. Baik. Kam lil ab? Ya wali abawai likuli wajib. Asudus. As-sudus. As-sudus. Anggap saya meninggal. Ini seper. Keteng kenara. Umun kam? Umun juga Betul. setengah. Apa seperti Zaujah kam? 1/8. Asobah. Ibnu dan bintun asobah. Baik. Setelah itu kita lihat antara 6 dan 8 di mana bertemu, di mana KPK-nya. 6 dan 8 berarti tawafuk. 2 kali. 24. Ya, caranya bagi 2 salah satu ini, misalnya 8 bagi 2 4. 4 kali 6 24. Tawafuk berarti ya. Tawafuk namanya. Ada teorinya. Berarti tidak tulis di sini 24. Bapak, ibu, istri, 2 anak.
Pak. Berarti asal masalahnya min arba'ah wa isrin, dari 24. Kam sahmun lil ab. Sekarang pertanyaannya, berapa bagian untuk bapaknya? 24 dibagi 6, Ustaz. Sampai di sini ini full dalil ini. Ini full dalil. Mad dalil. Ada semua dalil. Ada semua ya. Nah, baru setelah itu matematika main, yaitu cari aslul masalah, cari KPK, ketemu 24. Nah sekarang 24 berapa untuk abun? 24 bagi 6. 24 dibagi 6 berapa, Ustaz? 4. Umum juga sama. Zaujah dapat 3. 24 dibagi 8. 3. Kam bagi berapa sisanya? 24 11 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 3, 13. Ini belum berpindah ke contoh bila yang zaujah yang meninggal. Baru suami. Ya. Masih ada hari Ahad insyaallah. Masih 2 Ahad. Sisanya berapa? 13. Baik, 13. Nah, sekarang kita buat begini tadi ya. Asal masalah atau KPK. 13 ini akan dibagi oleh 2 anak laki dan 2 anak perempuan. Caranya, kasih nilai. Ibnun nilainya 2. Ini nilainya 1. 2 kali 2, 4. Kita tulis sini boleh ya, tak apa-apa. 1 kali 2, 2. Ada terus 6. 6, apaan? Ustaz Mubarak. Penting ini, bagaimana mencari ada terus ini. Sampai situ. Penting sekali. Ilmu lidzakari misal saya itu intinya kan. Dalilnya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Dan ini tidak apa-apa yang punya anak laki-laki saja misalnya. Setelah ini satu contoh lagi yang punya anak laki-laki saja. Sama ada Ustaz Mubarak perempuan saja, belum ada laki-laki. Ini lengkap nanti. Berarti belum tasir masalah berarti sekarang. Baik. Sekarang lihat 13 dan 6 akan dibagi 6. Bisa tapi intisar, pecah. Ya kan? 6 koma. 3 koma. 2 koma. Intisar, al-muhim intisar. Karena ada intisar, maka dikalikan, ada turus ini dikalikan ke sini. Semua dikalikan, semua dikalikan 6. Semua dikalikan. Berarti 24 sama 6 KPK-nya. Gitu. Nah, ini aslul masalah. Baik. Sekarang tashihul masalah adalah 24 kali 6. 24 kali 6. Berapa 24 kali 6? 4 kali 6, 24. Kita simpan 2. 2 kali 6, 12. 144. Ya kan? Berarti KPK-nya 144 itu bahasanya kan? KPK Bukan KPK. Perkalian. Oh, langsung dikali jama-jama berarti Ustaz? Perkalian. Berarti tidak ada namanya. Bukan KPK. Perkalian. Oh, kalau asal masalah Kalau asal KPK. masalah KPK. Aslul masalah perkalian. Naam, perkalian. Baik. Terus berapa untuk abun berarti kalau dari 144 tinggal kalikan 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Untuk umum juga sama 24. Untuk zaujah 18. 6 kali 3 18. Oke, sampai sini mudah. Bisa dengan cara apa tadi? Perkali-kalikan semuanya pokoknya 6 kalikan 6 kalikan 6 kalikan 6 kalikan 6. Ini juga sebenarnya kalikan 6. Sehingga jumlahnya akan sama. Tetapi tidak usah kita kalikan 6 di sini. Maksudnya langsung saja. Berarti berapa bagian si anak laki-laki? 13 kali 2. Berapa? 26. Cuman banyaknya 2 orang. Jadi ada satunya dapat 26, satunya lagi dapat 26. Bagaimana? Kemudian anak perempuan berapa dapatnya? 13 kali 1. 13. Tapi banyaknya 2. Berarti satunya ada 13. Nah sekarang
Yang ini, yang 4 ini, kalau kita tambah-tambahkan, berapa jadinya? 6 tambah 6, 12. Tambah 6 lagi, 18. Baik. Simpan 1. 5, 5, 7. 78. Ya kan? 78. 78. Untuk ini kenapa kita berikan? Untuk menguji apakah dia benar atau tidak. 6 kali 13 berapa? 6 kali 13, 6 kali 13. 78. Sama? sama. Berarti sahih. Atau cara ngujinya lagi? Ini, tambah ini, tambah 78. 144. 24, tambah 24, tambah 18, tambah 78. Pasti 144. 24, 18, tambah 78. Atau dikurangi. Enggak? Dikurang. 18 sama dengan 8. Enggak, bukan begitu. Coba tambahkan ini. Ini tambahkan. 8 tambah 24 tambah 8, 16. 20, 24. Simpan 2. 2, 14, 6, 14. 7, tambah 14. 7, 14. Sama dengan di atas? Sama. Itu untuk menguji sahih atau tidak hasilnya. Berarti tashihul masalah itu biar nggak menyisakan koma-koma di Betul. yang setengah per 6 itu. Betul. Bisa-bisa saja kita bagi langsung, oh ya tidak setengah Ya. untuk sini, Ya. setengah bunyi-bunyi bisa. Tapi ada pasti sisanya gitu. Tapi kalau ada ini, insya Allah atas garam pun ada gitu. Oh, ya, nah. Paham Ustaz? Barakallah. Bisa dari itu 144 dari 24. Boleh. Boleh. Nah, sisanya ke situ ya. Sisanya Ya. 78 boleh. Sama, bisa. Boleh dari mana saja. Nah. Kalau antum punya bekal matematika yang bagus, cepat sekali pokoknya. Sekali lihat set. Begitu. Tapi kalau matematika antum lemah, perlu usaha sedikit. Tapi mudah, sangat mudah. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Insya Allah. Insya Allah. Nah. Ulang Al-muhim. Anak 2, Anak laki 2, anak putri 2. 2. Kemudian dulu ketika kita belajar, kalau matematika, fisika, kimia, bahkan semua pelajaran, ketika guru menjelaskan, kita tidak dibolehkan menulis. Jangan menulis, jangan menunduk, apalagi ngomong sama temannya. Bisa-bisa dilempar sama penghapus kan. Nanti menulis setelah selesai di penjelasan. Biasanya begitu cara belajar yang betul. Nah. Jangan sibuk menulis ketika dijelaskan. Ada orang Allah SWT berikan kemampuan IQ yang bagus, sekali dengar paham. Ada yang 40 kali ulangan baru paham. Tidak masalah. Lebih banyak pahalanya yang 40 kali dengar itu. Iya. Ada orang untuk menghafal satu halaman butuh 3 kali 4 kali murojaah, ulang 3 kali 4 kali. Ada orang 40 kali baru bisa. Tidak masalah, lebih banyak pahalanya yang mana? Yang 40 kalian itu. dapat 18 dari 24 kali 3. Mana 18 Ustaz? Ini ya. Dari 3 kali 6 atau 144 bagi 3. Antum suka mana? Yang besar antum bagi atau yang kecil antum kali? Anak lebih suka yang kecil, lebih cepat. Oh, Terus baru kita ngitung untuk bagian anak-anak. Untuk bagian anak 13. Yang mana Ustaz? 13 ini untuk anak laki-laki kalikan 2, 13 kali 2. 26. Ya kan? Untuk anak perempuan 13 kali 1. Masing-masing. Tapi karena dari 2, 20 tambah 26 kan? Ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan? Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya. Ustaz Mubarak.
tentang Ustaz Mubarak. Meninggal. Atau anak tulis pakai bahasa Indonesia di sebelah kiri. Ustaz Mubarak masih ada Bapak antum? Masih ada ayah kan? Kita tulis di sini ayah. Masih ada ibu? Ada. Tidak ada. Ibu ayah antum jadi menikah lagi. Tapi umpama ayah beliau menikah lagi, apakah istri ayah beliau dapat bagian dari Ustaz Mubarak? Lah, itu bukan ibunya dia. Betul. Ibu sambung itu. Itu bukan ibunya dia. Nah, Baiklah, insya Allah. Tidak dapat warisan dari antum. Enggak. Tapi kalau dari ayah antum, dapat. Kalau ayah antum, karena tidak ada hubungan darah sama antum. Ibu iri antum itu tidak ada hubungan darah dengan antum. Karena asbabul irs itu 3. Nasab, hubungan darah, atau zaujiyah, ada hubungan perkawinan, sama al-wala. Nah, antum budak, mantan budak, nah itu betul. Jadi ibu diri antum itu tidak ada hubungan, ima dari walad tidak ada, zaujiyah tidak, nasab pun tidak. Berarti orang yang mahram belum tentu menjadi pewaris. Nah, ini hebatnya Ustaz Saiful, nyambung sama mana dia. Istri ayah itu kan mahram, udah jadi mahram, tapi tidak dapat warisan. Boleh bukan tadi itu. Baik, ibu berarti nggak ada. Istri berapa Ustaz? 1 ya? Nafsu mustawa. Masih cemen beliau. Berapa anak? 3 putri. 3 putri. Putra ada? Tidak ada. Oke. Saudara-saudara ada. Nah, dapat dah saudara-saudara ini. Oh, afwan, ada ayah. Mahjubun bil ab. Mahjub. Saudara mahjub. Bagaimana paman? Apalagi lebih jauh lagi. Ayo. Sampai sini, ayah dapat berapa? Ayah dapat enggak ada asobah dia. Hah? Asobah. Asobah. Tetapi tetap dikasih 1/6 dulu. 1/6 dulu ya. Ditulis 1/6 dulu. Likulli abawai itu. Tetap di situ. Kenapa ditulis 1/6 dulu? Nanti khawatir habis. Kalau dia jadi asobah saja, habis ini tidak dapat dia. Nggak boleh begitu. Maka dia alal akol dapat sudus alal akol. Kalau ada lebihnya setelah dibagi 1/6, ada sisa ambil lagi. Jadi abun itu min ashabil furud wa kadzalika minal asobah. Dua posisinya. Ya. Ngam. Kalau ada sisa. Jatah apanya, San? Baik. Kita lanjut dulu. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8. 1/8. Mad dalil. Walahunnam Walahunna mimma taraktum illa in kana lakum walad. Ada waladnya ini. Walad itu termasuk bintu itu. Nah, 3 putri dapat berapa? 2/3. Mad dalil. Wa in kana tasnafau kasnataini falahu. Pakai fa atau pakai wah? Fa in kana tasnataini fa in kanat Faukas nataini. Fa'inkunna nisa'am faukas nataini. Fa'inkunna nisa'am faukas nataini falahunna thulutha ma tarak. Nah, jadi harus apal dalil itu memang 2/3. Nah, asli sekarang matematika ini 2/3. 2/3. Misal telu menyenya contoh. Di mana bertemunya sekarang ini? Ada angka 3, ada angka 8, ada angka 6. 3 dengan 6 namanya tadakul. Ambil paling besar 6. Oh, kalau begitu Lupakan 3. 6 dengan 8 tawafuk. Bisa dibagi dua-duanya, dibagi 2. Maka salah satu darinya dibagi 2. Kalikan salah satunya. Misalnya 8 bagi 2 4. 4 kali 6 12. 24. ulang sekali lagi, Ustaz. Ada angka 3, Ada angka 3. ada angka 8, ada 3, angka 6. Lihat, 3 dengan 8 tabayun berbeda. 3 dengan 6 tadahul. Kalau tadahul ambil 6-nya saja,
lupakan yang 3. Ambil yang besar. Ambil yang besar. Dilupa nggak dibagi. Belum. Nanti ini kan mencari KPK ini. Cari KPK dari 3 angka. Ada Oh, 3, karena ilmu KPK 3 angkanya ada belum 6, dapat. ada 8. Kalau cari KPK dari 2 angka sudah. Mudah. Cari KPK dari 3 angka sekarang. Caranya lihat 3 dengan 6 kelipatan, persis sama kelipatan, tadakhul. Maka ambil 6-nya saja, lupakan 3. Sederhana jadinya. Berarti tinggal 2 angka saja sekarang. Oh, naam. Oke? Kemudian 2 angka 6 dan 8 ini dilihat. Oh, ini sama-sama bisa dibagi 2. Namanya tawafuk. Oh. Maka dibagi 2 salah satunya. 3 bagi 2. 6 bagi 2. 3. 3 kali 8. 24. Dibagi salah satu angka itu dikali dengan angka yang Betul. sisanya. Paham? Ulang sekali lagi. Untuk mencari KPK dari 3 angka yang berbeda, ya kan? Maka diperhatikan 3 angka ini. 3 dengan 6. Oh, ini kelipatan masing-masing ini. 3 tambah 3 6 langsung. Itu namanya tadakhul. Maka tutup 3 ini, lupakan 3 ini dulu. Maka masih ada 2 angka, 6 dan 8. Nah, cari KPK-nya 6 dan 8. Nah, namanya tawafuk karena dua-duanya bisa dibagi 2. 6 bagi 2 bisa, 8 bagi 2 bisa. Maka cari KPK-nya salah satu bagi 2 dulu. Hasilnya kalikan ke yang satu lagi, ke yang lain. Tetapi kalau kita sudah mahir matematika, yang tidak ada istilah tawafuk, tidak ada istilah tamah, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Kemudian, ikhwatul kiram, ulama faraid atau ustadz kita atau tukang guru kita yang afwan, kurang matematikanya, maka dia pakai hafalan. Oh, Dia pakai hafalan. Nah, di mana hafalannya? Kita ada. Kalau ada 8, maka pasti 24. Oh, Masalahnya. kalau angka ada 8. Ulang Ustaz. Kalau ya. kaidah. Nah, Kaidah hafalan. jadi terserah kita mau kalau kita mantap matematika kita tidak perlu hafal kaidah ini. Tapi untuk Tapi apa, kalau Ustaz? kita lemah matematika kita hafal kaidah. Mati orang nanti kalau tidak hafal. Matematika. Kan ada 3, ada 6, ada 2/3. Kemudian ada 2, ada 4, ada 8. 24. Ya kan? Nah, kalau ada angka 8, pasti 24 asal masalahnya. Pokok kalau ada Apapun salah satunya. mau bolak-balik ini pasangannya terserah. Mau 8 dengan ini, 8 dengan ini, 8 dengan ini. Ya, Pokoknya gampang. 24 Itu sudah. yang mudah berarti. Ah. Yang mudah. Kaidah satu. Tapi mesti pahami matematika. Itu lebih afdol. Siasat tapi untuk ya, nah, biar tidak stres orang. Kalau angka ada Bukan stres. Kemudian kalau ada 4, entah mana-mana pasangannya ini, maka 12. Ini pasti 24, ini pasti 12. oh kalau ada kalau ada 4 Ketiga ya. Pokoknya yang 4 ini berpasangan ke mana saja ini yang ada. Mau ada 4, ada 3, ada 6, pokoknya 12. Ada 4, ada 3, ada 2/3, pokoknya 12. Pokoknya ada angka 4 di situ. Pasangannya mana saja? Oke, sama. Masya Allah. Nah, paham. Barakallah. Kemudian 2 ini berpasangan ke mana saja? Pasti nanti 6. Oh, Jadi apa saja 6, 12, 24 tidak akan melenceng dari 3 angka ini. itu sih yang mudah Ustaz. Itu yang mudah itu, gampang itu. Tidak perlu KPK. Tapi tetap perlu. Ah, Tetap maksudnya penting. Tetap penting. bagi yang lemah matematika. Dulu kita belajar sama komandan ini. Jadi kita bukan hanya menghafal rumus, kemudian pandai menggunakan rumus, tidak. Tapi kita belajar bagaimana buat rumus. Nah, Orang menghafal rumus, saya sibuk hafal rumus, tidak. Kalau saya tahu cara buat rumus itu, maka kita ulangan tidak perlu belajar. Kalau kita bisa buat rumus, gitu.
Jawaban sama. Ya, hasilnya sama. Sama. Berarti itu aja ya? Itu aja 3 itu? Ada 3. Ada 8. Nggak ada, kalau nggak ada dua-duanya, 3-3-nya? Maksudnya? Misal 1/6 sama 1/3. 1/6 dengan 1/3. 1/3. Nggak ada kan? Nggak ada kan 2/4/8? Ya, nggak ada ini kan? Kaidah dong, yang keempat. 6. Buat rumus. Ini 3 dengan 6 kan ada full dia. Ambil yang bisa 6. Sekali ya. Oh, berarti 3 kaidah itu masih Ya, lemah gitu. ya. Wajib KPK. Itu kembalinya. Itu intinya. Nah, Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallahu. Kita lanjut ke sini. Kita pakai tulisan Indonesia karena di sini kita tidak sempat hapus. Baik, 24 tadi ya. Sekarang berapa? Kita garis. Oke. Ini namanya Ra'sul Masalah. Kepalanya masalah itu pinang. Otak masalah. Atau aslul masalah. Ya, asal masalah nih. Asal masalah. Baik, berapa untuk ayah berarti 24 dibagi 6. Ustaz Barok. Jangan nulis dulu. 24 dibagi 6. Berarti berapa? 4. Nah, berapa untuk istri? 24 bagi 8. Lalu Berapa? 3. 3. Nah, berapa untuk 3 putri antum ini? 2/3. 2 kali 24 Caranya 2/3 kali 24. apa tadi dibagi? Apaan? 24 ini 24 kali 2/3 24 ini kali 2/3 dibagi 3 dulu. Dibagi 3 dan dikali 2. Atau dan tulis begini. Kita pakai 2/3 ini. sama aja kayak gitu kan. Sama lah. Ya, sama. 24 kali 2/3 benda bingung. Oke. Antum sekarang lebih suka mana? 24 dikalikan 2 dulu, banyak aja jadinya. Itu udah efektif. Caranya 24 bagi 3. Berapa? Oh, bisa bebas. Bebas. Kalau kali di atas, kalau bagi di bawah. Iyalah. Gitu intinya. Cuman cara orang ada yang kalikan dulu 24 kali 2 48 bagi 3 termikir dulu. Tapi di cepat tuh 24 bagi 3 8 baru kali 2 16 langsung cepat lebih cepat. Iya. Berarti tulis enggak apa-apa tuh Ustaz. Buatnya 2 cara. Cara yang pertama. Kan ada videonya ini biar Ya, jadi bisa orang dengan 24 kali 2. 24 kali 2 sama dengan 48 dibagi 48 bagi 3 bagi 3 16. Tapi kalau 48 dibagi 3 kan butuh langkah-langkah lagi. 4 bagi 1 3 1 sisa 1 Ya, turun 8 18 bagi 3 6 3 kali 6 18 sisa 0 selesai. Biar itu Tapi kalau cara tadi 24 dibagi dulu bagi 3 kan ketemu 8 bagi 2 kali 2 langsung 16 sama. Jadi tulis 1 dosa. Cara yang pertama 24 kali 2 tulis 1 Ustaz. Biar ini Ini cara 1. gitu Ini cara 2. biar kita ajarin anak SD kayak gitu. Cara 2. Paham. Tapi tidak apa-apa, memang mereka itu berlatihan nanti sama dengan baca kitab Ustaz. Hafal Ajurmiyah, hafal Ibnu Malik, Al-Fiqh Ibnu Malik, tapi prakteknya jarang. Maka tetap nanti min masjidun, yuk huruf jar dia, min masjidin. Padahal sudah hafal, min itu huruf jar, membuat jar isim setelahnya. Tapi karena tidak latihan tetap lecur membacanya. Min masjidan sekalian. Min masjidan. Baik. Faham Ustaz. Barakallahu fiik. Berarti berapa dapatnya tadi? 16. Oh, paham. Oke. Caranya. Nah, sekarang tambahkan 4 tambah 3 Itu 7 tambah 16 24 20 3. Ini kan?
Ini Ada sisa jadinya? oh Ah. ayah ke sisa. Atau 24 kurangi 4. 20. Kurangi 3. 17. Kurangi 16. Sisa 1. Siapa yang dapat 1 ini? Ayah. Dapat ya ayahnya. Jadi Jatah ini kedua plus ayahnya antum. 1 ini asobah. Ini asobah. Ini fardun. Jadi lil abi arba'ah fardun wa wahidun asobatan. Al majmu' khamsah. Begitu jadi. Ini belum gitu uang kan? Belum itu uang. Belum itu uang. Belum mau hitung uang. Nah, tinggal dibagi itu aja. Kalau Ini hitung kita baru mencari kapaknya nih bisa. Bagian. Bagian. uang 10 juta contoh. Nah, baru sekarang ke uang 10 juta. Oke, kita hapus ini. Jangan dah Anda lanjut. maksudnya Oh, nah, ini ya, sudah sana. Nah, Berarti totalnya berapa untuk ayah ini? 5. Artinya ayah akan dapat 5/24. Ingat. Istri akan dapat 3/24. 3 orang putri. Nah, ini belum ditasih ini. 16 ini akan dibagi 3 orang. Ya kan? Pecah dia. tidak belum. Kita sih wajib. Harus ditasih dulu. Berarti belum sampai sini. Kita anu dulu. Belum dulu uang sama tasih belum. Ditasih dulu. Caranya coba lihat 3 dengan 16. Ada di mana pertemuannya? 3 dengan 16. Ya. 6? Saya tabayun Ustaz. 3 kali 16 3 kali 16. Nah, 3 kali 16. Artinya perkalian saja. 3 kali 6 18. Kecuali. Coba kita sederhanakan. Kecuali antum punya 2 saja. Dapatnya yang kalau 2 tetap 2/3. Dalilnya? Saya baru. Fa'in kunna nisa'an fawqas nataini wa qala al-mufassirun yashmalu isnatain. Termasuk 2 juga. Nah, 16 dibagi 2 enggak pecah. 8 kan? Berarti tidak perlu tasih masalah, langsung bagi. Oh, contohnya. Berarti masing-masing akan mendapatkan 8. Berarti anak Jadi kalau kita jadi guru, kita buat pembelajaran, kita kemudian buat soal, apakah kita langsung ke yang soal-soal yang sulit? Tentu tidak. nah. Buat dari yang sederhana. Tapi karena masyarakat semua ini jadi al-waqid, kita realitanya saja. Ya. Mau ketemu susah, mau ketemu mudah, alatul. Sekarang lanjut 3 putri dah Ustaz. Dapatnya 8 tadi bagi 2. Ya, karena bagi 2. Seandainya putri antum 2. Sekarang 3 sekarang. Tapi sekarang wakilnya antum punya 3. Berarti karena tidak bisa dibagi, akan pecah, inkisar, maka diperlu tasih. Caranya langsung saja semua dikalikan 3. Semua dikalikan 3. 3 kali 24. 72. 3 kali 3. 9. 3 kali 5. Yang mana? 3 kali 5. Mana 5-nya? Oh ini ya 5. Oh ya. 3 kali 5? 15. 3 kali 3? 9. Nah, nanti 3 kali 16 ujungnya. 3 kali 16 berapa? 42. 48. 48. Tunggu sebentar Ustaz. 48. Tetapi 48 ini akan dibagi menjadi 3. 6 lah. Akan dibagi dari berapa? Bagi 3. Bagi 3. Ya 16. 16. Namanya saja ini tadi dari 3 kali 16. Sekarang bagi 3, tulak kebeng ya. Ya kan? 72 itu dari mana tadi Ustaz? 3 kali 24 ya? Yang mana 72 ini? 3 kali 24. 72. Oh, perkalian atas Ini 10 masalah. 48 tadi?